Mini Play ini harganya tuh nggak ngotak banget. Padahal premium Bandai kok matanya masih stikeran anjir. Sebagus apa sih sampai harganya semahal ini? Daripada penasaran, langsung aja kita Gatai Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, selamat malam, selamat datang di Putro Toys. Akhirnya datang juga nih Mini Play Premium Bandai Orca Buster dan juga Yudo Wild Goju Red-nya dari Super Sentai Gozyuger. Seriesnya tuh udah tamat cukup lama, tapi Mini Play baru datang coy. Untuk Mini Play nih harga PO-nya bisa 1,8 juta. Dan kenapa di awal gue bilang si Mini Play ini tuh harganya nggak ngotak? Karena dengan harga 1,8 juta, kalian cuma dapat si Yudo-nya doang dengan si Orca Buster-nya tanpa Tega Sword. Dan kalau dilihat dari gambarnya di sini, si Orca Buster-nya tuh full stiker coy. Dan yang paling bikin gue kesel di bagian muka dan mata dari si Tega Sword Akatsuki-nya ini tuh stikeran juga. Padahal premium Bandai itu harusnya pre-painted gitu loh. Jadi langsung kita buka. Oh, ternyata dia tuh udah modelan part jadi kayak begini loh. Bukan part yang harus dirakit dari nol kayak gitu. Jadi tinggal kalian pasang part-partnya aja. Kalian lihat sendiri untuk bagian mukanya ini beneran polosan banget. Padahal ini premium Bandai yang dimana harusnya tuh udah pre-painted Bandai. Ini lagi si Yudonya juga polosan kayak begini. Udah gitu warna goldnya juga jelek lagi. Ini harus gua repaint lagi sih. Dan ini dia untuk stiker-stikernya untuk si Yudo Goju Red-nya dan juga untuk si Mini Play Orca Buster-nya. Bener-bener harus gua repaint sih ini. Sekarang gua mau ngerakit mainan seharga 1,8 juta ini emang sebagus apa sih? Langsung aja kita rakit dan repaint. Yang pertama, Yudo Wild Goju Wolf. Sebenarnya untuk detailnya tuh udah bagus, tapi penyakit Yudo yaitu stikeran semua coy. Dan musuh dari Bandai yaitu part goldnya yang aduh ini kurang sih. Bahkan untuk alat perubahannya ini juga nggak ada detail catnya sama sekali, kecuali bagian pedangnya aja yang pakai stiker. Kemudian untuk senjata Orca Buster-nya pun juga ini polosan, nggak ada stiker atau detail apapun. Ya meskipun ada cetakan, jadi nggak terlalu polos-polos banget lah ya. Oke lah. Kita juga dapat optional part tangan terbuka seperti ini ya guys. Kita juga dapat senjata Orca Buster yang dimana dia tuh sudah menggunakan kelima cincin dari Gozyuger, meskipun cincinnya itu nggak ada detailnya kayak begini. Jadi ini perbedaannya antara yang sudah menggunakan cincin dan belum menggunakan cincin. Semoga kelihatan lah ya sama kalian. Nah tuh kelihatan jelas tuh. Ya kayak begini aja sih bedanya. Tapi tetap nggak ada detail warnanya. Untuk artikulasi bagian kepala sudah menggunakan ball joint, jadi enak mau kalian apain aja. Untuk bagian tangan sayangnya ini agak harus dibuka kalau mau diputar 360 derajat kayak begini karena armornya ini lumayan panjang. Kemudian kalau kita tarik sedikit, dia ada butterfly jointnya juga guys. Jadi cukup bagus lah ini. Terus dia juga bisa diputar juga untuk bagian bahu bawahnya kayak begini. Ada artikulasi sikunya juga. Telapak tangan bisa diputar-putar. Untuk pinggang juga ada artikulasinya. Dan inovasi barunya tuh cuman artikulasi ball joint. Jadi ini harus kita tarik dulu sedikit. Nah, biar dia bisa naik turun dan goyang-goyang kayak begini. Wah ini jujur udah kalah sama Blocky sih. Untuk bagian kaki bisa naik seperti ini. Bisa ke samping juga. Bisa diputar-putar juga. Ada artikulasi lututnya. Dan telapak kakinya yang sudah menggunakan ball joint. Jadi mau diposisikan untuk standby seperti ini ganteng banget. Diposisikan menyerang kayak begini juga cakep banget. Diposisikan menembak seperti ini juga ganteng banget coy. Dan pose finishernya ini juga tampan banget. Sumpah cakep sih sebenarnya ini desain Wild Gozyuger-nya ini. Kita lanjut lagi aja selanjutnya adalah Orca Buster Goju. Nah ini dia, padahal cuma satu senjata doang tapi premium Bandai. Apa sih yang bikin spesial? Dan kalau kalian perhatiin dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya, ini udah gua repaint ya, meskipun gak 100%, sekitar 90% doang. Kayak bagian logo Gozyuger-nya ini gua pakai stiker karena memang dia tuh partnya rata, nggak ada cetakan sama sekali. Sampai ke bagian bunderannya ini pun juga gua repaint pakai titanium gold gitu guys, biar mengkilat lah. Nah untuk bagian gimmicknya itu ada di bagian belakang. Jadi bagian belakang ini bisa kita tarik kayak begini dan bisa kita dorong lagi seperti ini. Jadi ini tuh kalau nggak salah semacam chargingnya gitu supaya powernya tuh lebih besar gitu guys. Kemudian untuk bagian buletannya ini juga bisa kita pasang dengan cincin dari Gozyuger-nya. Langsung kita pasang dulu aja dan jadi seperti ini guys. Ya meskipun untuk si Gozu Unicorn dan juga Gozu Tyranno-nya itu bagian mukanya masih tetap kelihatan. Gak kayak 3 Gozu lainnya yang muka itu ketutup gitu guys. Jadi tinggal kalian tarik aja untuk bagian belakangnya untuk ngecharge dan tinggal kalian tarik aja pelatuknya. Tup, cu, nual. Jadi begitu aja untuk si Orca Buster dalam bentuk tembakannya ini. Sekarang kita bakal gabungkan dengan si Tega Sword-nya menjadi Tega Sword Akatsuki. Kira-kira jadi sebagus apa? Langsung kita gabungkan. Yang pertama kita lepas dulu bagian depannya kayak begini. Kemudian kita lepas lagi bagian atasnya. Selanjutnya kita buka bagian kanan dan kirinya. Jadi 3 part kayak begini. Kita putar bagian depannya untuk jadi senjata kayak begini. Selanjutnya kita pasang di sini, kita pasang part satunya lagi
di sini. Kemudian kita naikkan untuk part goldnya yang di tengah. Kita lepas bagian kepalanya kayak begini. Kemudian kita naikin part belakangnya jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang si bagian buletannya ke join yang ada di sayapnya kayak begini. Selanjutnya kita pasang bagian depannya ke dadanya kayak begini. Kita pasang pedangnya di sini. Yang terakhir kita pasang kepalanya di sini, guys. Kanzen Tega Sword Akatsuki. Wah, ini beneran bagus banget format, cuy. Emang Gozyuger itu form mecha-mekanya nggak ada yang gagal sama sekali, asli. Kecuali si Fire Candle ya. Untuk paduan warna dari rok bagian bawahnya ini beneran cakep banget. Detail yang ada di bagian dadanya juga keren, coy. Apalagi bentuk kepalanya itu yang ada cincin di bagian jidatnya. Aduh, beneran ganteng parah sih. Tapi bangkainya, ini kan premium Bandai ya. Kenapa bagian muka dan mulutnya tuh nggak ada yang pre-painted? Ini semua gua repaint, coy. Aduh, bangkai banget Bandai. Untuk artikulasi, bagian kepala masih bisa berputar kiri kanan karena sudah menggunakan ball joint. Kemudian bagian tangannya ini masih bisa kita naikin supaya artikulasi tangannya tuh tidak terhalang gitu, guys. Kemudian bagian roknya pun juga bisa kita naik turunin kayak begini, bahkan bisa kita majuin supaya artikulasi bagian kakinya tuh nggak terhalang gitu. Kalau untuk sisanya sih dia artikulasinya masih menggunakan artikulasi Tega Sword-nya ya, jadi ya masih sama aja lah. Di set ini kita mendapatkan opsi pertangan yang terbuka seperti ini, dan telapak tangan signature move-nya yaitu angka 1 yang seperti ini, guys, yang dimana di set sebelum-sebelumnya tuh nggak ada, jadi cuman ada di setnya si Orca Buster ini. Licik banget sumpah Bandai ini. Diposekan standby kayak begini, ganteng banget coy asli ini. Apalagi pas pose finishernya, aduh beneran cakep banget cuy. Dan ini dia pose andalannya, yaitu yang menunjuk angka 1 yang cuman bisa kalian dapat kalau kalian beli si premium Bandai Orca Buster ini, guys. Jadi sekian untuk review mini pla premium Bandai Orca Buster, Wild Goju Wolf dan juga Tega Sword Akatsuki. Menurut kalian apakah worth it dengan harga 1,8 juta yang gue dapet itu? Ya meskipun gue dapetnya gratisan sih. Kita dapat si mainan yang dengan kualitas seperti ini. Dan gimana pendapat kalian tentang mainan ini? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Kalau menurut gue pribadi emang si Orca Buster itu bagus banget. Apalagi si Tega Sword Akatsuki-nya. Tapi dengan harga 1,8 juta itu overpriced banget. Menurut gue dengan dapat si mini play ini dan Yudo-nya satu, paling enggak ya seharga 900.000 maksimal gue masih oke lah. Tapi kalau udah di atas 1 juta, wah big no sih. Kecuali kalau kalian punya uang banyak ya. Karena gue sendiri pun awalnya nggak niat buat beli ini. Tapi ternyata ada endorsean ya alhamdulillah. Jadi sekian dulu aja untuk review kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Karena selanjutnya gue bakal review 2 mainan baru. Yaitu SMP RV Robo dan juga mini premium Bandai Ryo Tega Sword. Makanya kalian subscribe biar nggak ketinggalan. Mantap! Jadi sekian dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat malam. Dadah!